Yang pertama, yang pertama saya nggak setuju di awal tadi bahwa ada kelebihan kekurangan. Semuanya kelebihan. Jadi walikulli syai'in maziyah. Semua makhluk Allah, apapun bentuk fisiknya yang keluar dari rahim ibunya, misalnya keluar nggak bisa mendengar gitu loh, atau keluar tangan yang nggak ada satu, semua punya maziyah. Hanya saja kita nggak bisa mengambil maziyahnya gitu kira-kira. Bapak pernah dengar ada misalnya orang, mohon maaf, tunanetra atau cacat, sampai MTQ itu ada canet loh. MTQ itu PNS aja ada canet, ya kan? Ada yang cacat, ya. Enggak, maksud saya, kelebihan kekurangan itu perspektif siapa? Kalau kita ngelihatnya dari teks Quran, semuanya diciptakan ahsanit takwim. Jadi baik buruk persepsi kita atau baik buruk dari Allah, kira-kira begitu. Makanya kata Mu'tazilah, Allah itu tidak boleh berlaku buruk kepada makhluk, gitu kira-kira. Itu kata Mu'tazilah, bukan kata kita. Allah tidak boleh berbuat buruk, karena kalau Allah berbuat buruk, Allah tidak punya sifat adil, katanya. Jadi semua yang datang dari Allah pada prinsipnya maziyah, ada kelebihan dan apa namanya ya, kesempurnaan. Hanya saja kita belum bisa menangkap kesempurnaannya dari sisi mananya, kira-kira begitu ya, berbeda-beda. Nah, sebetulnya yang ikhtilaf itu bukan persoalan itunya, tapi persoalan bagaimana tadi yang dianggap meraihnya itu loh. Ini kita pengen jadi orang yang taat atau pengen jadi orang yang baik di dalam urus konteks dunia. Yang berbeda itu dari cara kasabnya itu, dari cara meraihnya itu yang berbeda. Saya rasa memang betul untuk urusan akhirat Allah pengennya idealis, levelnya tinggi. Tapi ini kita harus komparasikan dengan yang lain. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Sekalipun ada juga ayat yang menunjukkan bahwa ada orang putus asa. Putus asa bukan putus asa dalam arti kecewa sama Allah, bukan, tapi mengakui kelemahannya dan hanya Allah yang bisa mengaturnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada lagi di akhir surat Al-Baqarah yang sering kita baca tuh, surat Al-Baqarah paling akhir. Hafal? Rabbana wala tuhammilna mala, ya Allah jangan bebani. Kan itu ayat sebetulnya doa songong itu, casingnya doa songong itu, nyuruh-nyuruh Allah, ya Allah jangan bebankan. Tuhamil, hamil tuh hamil, artinya kan beban, bawa orok, hamil. Wala tuhamil, jangan bebankan kami kepada sesuatu yang tokotala nabi. Tokoh itu dalam bahasa Arab artinya kemampuan. Tokoh dalam bahasa Indonesia artinya orang, tapi dalam bahasa Arab artinya kemampuan. Jangan berikan beban kepada kami terhadap kemampuan yang kami punya, ya Allah. Itu artinya ayat yang menunjukkan kemahalemahan makhluk dan hanya Allah yang. Nah, sekarang konsep tawakalnya bagaimana? Konsep tawakalnya saya pernah sampaikan di sini kalau nggak salah, saya kutip dari kitab Hikam. Tawakal itu jangan nunggu merasa letih. Jadi ada masyakoh dulu, ada letih dulu, baru tawakal, enggak. Jadi konsep tawakal kita pakai yang kaidahnya Ibnu Athaillah, pakai begini. Min alamatin najah fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Konsep berhasilnya amal seseorang itu sebetulnya bukan hanya dilihat dari letih dan capeknya, tapi dilihat qoblal ibadah, ba'dal ibadah. Bahkan ulama nambahin halatal ibadah di tengah-tengah. Qobla sebelum, halah di tengah-tengah, ba'da di akhir. Jadi ternyata yang dimaksud keberhasilan amal itu dilihat dari awal. Tawakal itu bukan bahasa fisik, tapi tawakal itu bahasa kolbu. Jadi kalau ada orang di rumah aja nggak gawe tawakal, kan saya bilang tawakal bukan bahasa fisik. Tawakal itu bahasa, yang tawakal kolbumu, fisikmu tetap cari asbab rezeki dari Allah. Ulama semua sepakat, wa qalbuhu yatawakkal wa jawarihuhu yataharrak.
kolbunya bertawakal, fisiknya bergerak, berkasab. Itu yang benar. Jadi kapan kita mulai tawakal? Apakah ketika sudah merasa lebih capek, belum sampai maksimal? Enggak. Minal awal ila akhiril ibadah. Dari awal sampai akhir, kolbu tidak boleh tidak tawakal. Tuh, kolbunya. Jadi enggak nunggu dulu, saya belum maksimal ya Allah segala macam. Apakah itu pun enggak. Jadi justru tawakal itu dari awal sampai akhir. Mau mampu dikerjakan atau tidak, mau Anda berpersepsi bisa ngerjain atau tidak, dari awal sudah faiza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi minal awal ilal akhir, kolbunya bertawakal, fisiknya itu bekerja keras, mencari yang mampu, semampu kita. Ingatlah, yuridullah bikumul. Memang sih ada ayat lain yang Allah sangat idealis sebagai Tuhan, wajar. Kalau buat saya, orang yang punya makom tinggi wajar idealis, wajar. Punya makomnya tinggi. Allah tuh kan begitu, Pak. Di Quran tuh seringkali bilang begitu. Allah memuji dirinya sendiri, itu idealis namanya. Saya ini begini loh, saya begini loh, Anda ini lemah loh, Anda harus begini. Itu kan idealisnya seorang Tuhan, seorang penguasa. Tapi di ayat lain Allah bilang, lakukan saja semampunya. Belum tentu yang kelihatan masyakoh atau kepayahannya sedikit dengan kepayahan yang banyak itu lebih berat nilainya yang banyak, belum tentu juga. Justru kadang-kadang yang kepayahannya sedikit tapi itu memang yang dia mampu, itu yang punya level tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak bisa nerka-nerka. Makanya semalam ada pertanyaan ke saya, Pak Ustadz, saya udah sholat loh, cuman gara-gara pagi saya ngomongin orang, masa kata Pak Ustadz pahalanya hilang. Jadi dia protes sama saya, protes. Saya bukan panitia akhirat, bukan. Saya cuman bilang ini ada kaedah ilmu yang namanya kebaikan kalau disertakan maksiat hilang nggak pahalanya? Hilang. Cuman 2 yang nggak hilang. Masih inget? Kagak sih kayaknya. Kayaknya sih enggak sih kayaknya. Masih inget? Cuman 2 yang nggak hilang sekalipun bapak maksiat. Ini nggak akan hilang nih sekalipun bapak maksiat. Apa? Husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada Nabi, baik sangka kepada umat Nabi, kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia protes, saya sholat udah secara fikih. Kayaknya rada-rada ustadz juga kayaknya. Saya sholat udah secara fikih, syarat rukun terpenuhi. Kan begini. Saya bilang, saya jawab dong, ulama fikih tidak punya hak bicara diterima atau tidak ibadah. Ulama fikih hanya punya hak sah, batal, tidak cukup syarat, memenuhi syarat, itu saja clear. Kenapa terlalu jauh ulama fikih bilang diterima atau tidak diterima? Yang berhak bicara diterima atau tidak, otoritasnya ulama yang ihsan, tasawuf. Mereka punya pengalaman batin mendekatkan diri kepada Allah. Paling tidak ada gambaran dari pengalaman batin, ini loh ibadah yang dekat diterima, ini ibadah yang tidak diterima. Ada kaidahnya juga dalam Al-Quran, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Maka mafhum mukhalafahnya, keburukan menghapus kebaikan, buru-buru istighfar. Sama seperti bapak umroh di Baitul Haram, takabur, buru-buru istighfar, nanti pulih lagi. Tapi kalau nggak cepet-cepet istighfar, keder, nggak keluar-keluar, gitu. Makan nggak enak amat ini, umroh begini makan, yang nggak enak mulu sampai pulang, dikasih mau kontan cash. Tapi kalau buru-buru istighfar, dipulihkan lagi. Jadi caranya bagaimana untuk menekan itu? Buru-burulah kalau ingat bapak habis salat subuh, jatuh nih gibah ngomongin orang. Astagfirullahaladzim. Atau kalau nggak pergi pulang ke rumah daripada nongkrong begitu dengerin dia. Pak Ustadz, saya mah kagak ngomong. Yang ngomong mah dia, saya mah dengerin doang. Sama baik. Fa inna sami syarikun lahu. Karena yang denger juga sama temannya dia. Begitu kata ulama. Yang denger orang gibah itu sahabatnya dia. Berarti kena dosa. Makanya kalau gue mau tukang minyak wangi, jangan nama tukang congor, jangan ya. Nah itu paling itu. Jadi tawakal yang benar adalah tidak diukur dari kepayahan juga, tapi diukurnya adalah dari bahasa ibadah batin. Jadi dari awal ibadah sampai akhir ibadah, hatinya tawakal, fisiknya cari asbab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam. Satu lagi. Ya, satu lagi.